Allah itu ada tanpa tempat, tanpa waktu. Allah juga ada, tak serupa dengan makhluk. Jangan semisalkan Allah dengan melimpahkan kepada kita kesehatan, kebaikan, serta hidayahnya sesuai dengan nama masjidnya Fathul Khair, ya, membuka kebaikan. Jadi insya Allah kebaikan akan terbuka selalu buat kita di masjid ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Semoga tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladzi yukhrijuna minaz zulumati ilan nur, yang telah menyelamatkan kita semua melalui risalah Allah Subhanahu wa taala dari kegelapan kepada malam yang terang benderang dengan iman dan Islam. Semoga kita damai di umat yang setia kepadanya, beriman dan berislam yang sesungguhnya, sehingga kelak dari kala kita mendapatkan syafaat dari beliau, berjumpa dengan beliau di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati para pemuka masyarakat, para ulama, jari pandai, pengurus masjid Fathul Khair, majelis taklim. Semoga hendaknya kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Pada sini minta oleh pengurus masjid menyampaikan tausiah atau kajian tafsir. Sebagai perkenalan, saya adalah Lailatul Qadar dan bekerja sehari-hari di UIN, yang mengajar di UIN, dosen khusus Riau, tepatnya pada Fakultas Tarbiyah Keguruan, dan memang mengasuh mata kuliah tafsir. Diminta oleh pengurus masjid untuk menyampaikan tausiah tafsir itu. Tafsir ini panjang sekali ceritanya, karena banyak sekali ayat Quran itu. Ya, maka oleh karena itu kita akan coba nanti menggalinya dengan pola tafsir tematik. Tafsir tematik kan tafsir berdasarkan tema. Bagi Bapak Ibu sekalian yang dulu pernah kuliah belajar ulumul Quran atau studi Quran, mungkin pernah dengar istilah metode tafsir, ya, metode tafsir. Ada metode tahlili namanya, ada metode muqarrar namanya, ada metode juga metode tematik atau metode maudu'i, ya, dan juga ada metode ijmali. Jadi 4 metode dalam Al-Quran itu. Jadi kita akan coba menggunakan metode tematik, yaitu dengan cara mencari sebuah tema yang kita akan angkat dalam perbincangan ini, kemudian lalu mencari ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan tema itu. Metode tematik itu ada 2 bentuk, ada dalam bentuk temanya adalah surat Al-Qurannya, suratnya 1 surat, atau bisa juga temanya dibuat oleh kita sendiri, nanti kita cari ayat-ayat yang berkaitan dengan tema itu. Nah, malam ini kita akan coba mengangkat sebuah tema, ya, yang kita cari temanya nanti, dan lalu kita cari ayatnya yang berbicara tentang tema tersebut, begitu. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, sesungguhnya Quran adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala yang tersurat, gitu ya. Dan dia merupakan kitab suci yang paling otentik, yang tak diragukan kebenarannya lagi. Sedangkan hadis Nabi itu, ya, ada hadis dhaif dan ada hadis sahih, ada hadis mutawatir dan sebagainya, tapi Quran semuanya mutawatir. Ya kan, tidak ada yang Quran itu yang dhaifnya semuanya adalah mutawatir, begitu dia. Kenapa demikian? Karena Quran
ketika diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung ditulis ayatnya. Ketika Nabi terima beberapa ayat, misalnya kami kumpulkan sahabatnya, disuruh mereka menulisnya, Nabi bacakan, maka mereka pun menulisnya. Jadi maka karena itu Quran adalah yang paling otentik kebenarannya, ya, sangat mutawatir begitu dia. Dan juga berbahagia orang yang sering membaca Quran dan mempelajarinya. Nabi katakan, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Orang yang terbaik di antara kalian, kata Rasulullah, adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi orang yang mempelajari Quran, membaca Quran, mempelajari isi kandungannya, berupaya mengamalkannya dan mengajarkan kepada orang lain, dia termasuk khairukum, orang yang terbaik, kata Rasulullah SAW. Semoga hendaknya dengan mempelajari Quran dalam ini kita menjadi golongan yang khairukum, dari orang yang terbaik tadi itu. Amin ya rabbal alamin. Bapak yang saya hormati, kalau karena kita akan temanya malam ini, kita coba cari temanya. Ini temanya at-taqwa, ya. At-taqwa fil Quran, ya. Jadi takwa dalam Al-Quran, kayak apa takwa itu? Apa konsep takwa itu? Seperti apa takwa itu? Ya, kemudian mungkin kita bertanya, kenapa takwa kita angkat temanya yang pertama di malam ini? Ya, karena takwa adalah sesuatu yang sangat penting. Takwa yang sangat penting, makanya dalam khutbah Jumat saja pesan takwa itu adalah hukum khutbah itu. Tidak sah khutbah Jumatnya kalau seandainya khotibnya tidak berwasiat takwa kepada jemaahnya. Itu maknanya adalah takwa sesuatu yang sangat penting. Kita mesti raih sifat dan predikat takwa tadi itu, begitu dia. Maka karena itu kita akan takwa tersebut. Dan bahkan dalam Quran juga malahan orientasi kerja dan ibadah kita adalah takwa tadi itu. Baca misalnya perintah tentang puasa yang kita kerjakan sebulan itu kan, bulan-bulan Ramadan kemarin, sebulan yang lalu, kurang gitu ya, kita kerjakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi tujuan puasa itu takwa. Kata Allah dalam yang ayat lain, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai manusia, sembahlah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kamu dan orang sebelum kamu. Untuk apa ibadah itu? Untuk apa menyembah Allah Subhanahu wa taala itu? La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi takwa sangat penting. Itu adalah predikat yang paling tinggi. Ya, maka dikatakan dalam Quran, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang termulia di antara kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu dia. Jadi yang termulia itu bukan presiden, bukan gubernur, bukan profesor, bukan doktor, tapi atqakum, orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Andai kata misalnya pada sebuah kantor ada kepala kantornya gubernur begitu misalnya, lalu ada tukang sapu kantornya, ya kan, tukang sapu kantor, tapi nilai takwanya lebih tinggi yang tukang sapu ketimbang gubernurnya. Di mata Allah Subhanahu wa taala, orang yang tukang sapu itu lebih utama ketimbang kepala kantornya tadi itu. Jadi ukuran itu takwa, bukan yang lain-lain, bukan jabatan. Seperti itu. Maka karena itu kita coba angkat takwa itu. Maka karena itu kita akan bicara sini nanti tentang pertama konsep takwa. Konsep apa itu takwa? Apa tafsir takwa itu? Yang kedua kita akan tengok nanti ya ciri-ciri orang yang bertakwa. Apa tanda orang yang bertakwa itu? Yang ketiga akan kita tengok nanti ya apa buah takwa itu? Apa buahnya, apa hasilnya, terutama selama di dunia ini. Di surga, di akhirat ini saya pikir surga hasilnya. Di dunia ini apa kira-kira buah takwa itu? Nah, kita akan tengok nanti semua yang dijelaskan tadi itu. Mungkin tidak cukup waktu di malam ini, akan tersambung di malam yang lain insya Allah. Karena memang tafsir tematik itu kalau banyak ayatnya, mungkin selesai satu kali penyampaian ya.
Apalagi tematik. Kalau tema itu mau diangkat semua ayat yang berkaitan dengan tema itu tidak sebentar ya. Itu bisa kalau kita misalnya belajar itu bisa 1 semester belajarnya gitu ya. Nah, karena itu kita akan langsung malam ini nanti ya tentang takwa tersebut. Sekarang kita akan masuk kepada konsep takwa. Apa itu takwa? Sudahkah termasuk kita orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Takwa itu secara bahasa adalah terambil dari kata-kata waqa. Waqaya ya, waw, qaf dan ya. Waqa itu maknanya adalah menghindar atau menjaga. Jadi waqa maknanya menjaga. Makanya doa yang sering kita baca dalam sholat misalnya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Wa qina itu adalah mana wa qina itu? Dan kata wa qina itu bil amar itu kan wa qina itu. Maknanya adalah hindarkanlah kami ya Allah, jagalah kami ya Allah dari neraka-Mu ya Allah, dari azab neraka-Mu. Jadi waqa itu maknanya menjaga atau menghindar. Mana waqa tadi itu. Dari kata-kata waqa terbentuk kata-kata ittaqa. Nanti dari kata-kata ittaqa terbentuk kata-kata muttaqin, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi waqa tadi maknanya adalah menjaga, sedangkan ittaqa adalah terjaga, terpelihara, terhindar. Itu dia apa ittaqa itu. Lalu muttaqin artinya orang yang dirinya terjaga, orang yang dirinya terhindar, orang yang dirinya terpelihara. Itu makna muttaqin itu. Jadi orang yang muttaqin adalah orang dirinya terjaga, terpelihara dan terhindar. Dari apa terhindar dan terjaganya? Dari mengabaikan hal-hal yang baik, dari mengabaikan hal-hal yang positif yang baik, dan juga terjaga dari mengerjakan hal-hal yang negatif atau yang tidak baik. Jadi orang yang muttaqin adalah orang yang pribadinya terjaga, pribadinya terpelihara dari mengabaikan kebaikan dan terjaga dari melakukan kejahatan atau dosa, gitu dia. Maka berangkat dari konsep tadi itu, para ulama mengartikan takwa itu kepada ijtiba imtisalul awamir wa ijtinabun nawahi. Mengerjakan semua perintah Allah dan meninggalkan semua larangan Allah Subhanahu wa taala. Itu orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi terjaga pribadinya, terjaga individunya ya daripada berbuat kejahatan dan mengabaikan kebaikan. Itulah takwa tadi itu dia. Dalam Quran banyak dibicarakan takwa itu. Kalau kita hitung itu, ya dalam Quran itu ada terulang kata-kata takwa itu dalam berbagai bentuk kata 254 ayat kata ya 254 kata. Jadi terulang kata-kata takwa dalam Al-Quran dalam sebanyak 254 kali ulangannya. Dalam berbagai bentuk, bisa dalam bentuk bil amar perintah takwanya, bisa dalam bentuk orangnya, sosok orang yang bertakwa dari itu dan lain sebagainya dia. Jadi terulang sebanyak 254 kali kata-kata takwa dalam Al-Quran itu. Itulah pentingnya takwa kita kerjakan begitu. Maka oleh karena itu kita mestilah meraih pendidikan takwa tadi itu. Kita sholat, kita puasa, kita bertasbih, kita baca Quran misalnya, orientasinya adalah untuk membentuk pribadi kita menjadi pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertakwa itu adalah pada umumnya terjaga tadi kan, terjaga pribadinya, terpelihara pribadinya dari berbuat kejahatan, dari mengabaikan kebaikan. Kenapa demikian? Karena sudah tertanam dalam pribadinya suatu kekuatan untuk menghindarkan itu. Allah berfirman dalam surah Al-Furqan misalnya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha yaj'al lakum furqana. Hai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah jadikan bagimu itu furqan. Jadi orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala terbentuk furqan
Furqan itu para mufassir menafsirkannya adalah nur fil qalbi, cahaya di hati yang dapat menyorot segala sesuatu yang ada di hadapannya sehingga dia dapat menghindarkan kalau dia negatif misalnya. Bahasa kitanya itu, kalau bahasa kamparnya itu adalah Furqan itu maknanya kira-kira tahu dia bengkok yang akan molotov atau apa namanya istilahnya itu. Bengkok yang akan tahu ya akibat, yang akibat apa namanya itu akibat dari sebuah perbuatan. Ketika ada tawaran misalnya mengerjakan sesuatu, dia akan dapat menanggapi dan dia akan dapat menganalisis bahwa pekerjaan itu akan mencintai dirinya kalau dia lakukan, sehingga dia tinggalkan perbuatan itu. Jadi ada Furqan, ada cahaya di hatinya, nur fil qalbi, untuk menjelaskan baik dan buruknya tawaran tadi itu, kerjaan tadi itu dia. Makanya orang takwa itu adalah yang terjaga pribadinya dia. Kan sering kita dengar kan, kayak ada penipuan misalnya online gitu ya, tabungan apa namanya itu, tabungan online gitu ya. Terus penipuan itu kan, ya kan ada orang menanam modal 1 miliar misalnya, katanya bunganya 20% gitu kan, lalu ditanam gitu kan, lalu serahkan apanya. Orang bertakwa akan tahu itu. Orang bertakwa Allah Subhanahu wa taala akan tahu apa yang mencintai dirinya, terutama yang berkaitan dengan agamanya, begitu dia. Dia tidak akan lakukan. Ketika dia misalnya apa namanya, ada tawaran tadi itu nilainya tinggi, dia akan ambil sedikit. Bisa orang menghasilkan uang sebanyak itu 20%, di mana dia dapatkan? Dia akan list dengan baik, sehingga dia akan tahu apa yang akan mencintai dirinya tadi itu, mencintai hartanya tadi itu dia. Apalagi itu adalah perbuatan riba, ya kan? Riba itu dia, dan benar itu kan? Ya, nggak boleh kita membungakan uang itu kan, dan lain sebagainya begitu dia. Itulah ya efek dari bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita tengok kayak apa ciri orang yang bertakwa itu. Nah, kita akan tengok yang pertama dulu dari surah Al-Baqarah ya. Ciri orang yang bertakwa dalam Al-Baqarah ayat 2 dan seterusnya ya. 2 dan seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ya, Al-Qur'an ini la raiba fihi, tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Quran menyatakan dalam ayat 2 itu bahwa Quran tidak mengandungi keraguan. Tidak ada statement atau ayat Quran, penggalan ayat Quran yang mengandungi raiba fi, yang meragu-ragukan, gitu kan? La raiba fi. Kalau katakan secara bahasa, la raiba fi itu adalah lafaz am itu. Lafaz am. Karena raiba itu adalah apa namanya? Isim nakirah yang masuk kepadanya lam nafi gitu kan, sehingga katanya tidak ada sedikit keraguan dalam Quran tadi itu, dan dia petunjuk bagi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Nah, sekarang kayak apa ciri orang yang bertakwa itu? Nah, ayat berikut menjelaskan. Di ayat 3 menjelaskan ciri orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat 3 dan 1 menjelaskan ya indikator, ciri-ciri, tanda-tanda orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa dia? Muttaqin itu adalah alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ada 3 tanda dijelaskan dalam ayat 3 itu, ya tanda orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama adalah alladzina yu'minuna bil ghaib, orang yang beriman kepada yang ghaib. Orang yang percaya kepada yang tak nampak oleh matanya. Apa yang ghaib itu? Yang ghaib adalah yang tak dapat dalam bahasa ilmiahnya, sesuatu yang tidak empiris, ya, yang tak bisa dialami oleh manusia. Itu adalah yang ghaib itu dia. Bisa orang mengalami surga, mengalami neraka misalnya, jumpa dengan malaikat misalnya. Nggak bisa kan? Itu yang baik namanya. Nah, orang itu beriman kepada yang baik. Jadi orang bertakwa itu ciri yang pertama adalah beriman kepada yang baik itu dia.
yang tak nampak, yang tak bisa dipantau dari indera tadi itu dia. Tapi kalau kita jelaskan lebih lanjut, iman itu apa? Ini panjang ceritanya. Iman itu apa? Kayak apa iman itu? Ya, iman itu mana dasarnya kan percaya, percaya ya. Jadi yu'minuna, mereka beriman, mereka percaya adanya yang gaib tadi itu. Tapi kalau kita jabarkan apa itu iman? Iman itu kalau secara bahasa adalah terbentuk dari kata amanah ya, hamzah mim nun. Mana dasarnya aman, ya kan? Jadi hamzah mim nun mananya aman. Dari kata amanah terbentuk kata amanah, mananya percaya. Jadi amanah aman terbentuk kata amanah, mananya percaya, beriman, percaya, gitu kan? Kalau kita gabungkan, kita kombinasikan makna bahasa dengan makna asal dengan makna amanah tadi itu, maka iman adalah kepercayaan atau keyakinan yang mendatangkan kenyamanan buat kita. Itu dari iman itu. Di iman tidak hanya percaya saja, ada efek positif buat kita. Percaya kepada Allah, percaya kepada yang gaib adalah mendatangkan keamanan buat kita, kenyamanan buat kita. Itu yang iman itu. Jadi tidak sekedar percaya saja, tapi ada akibat positifnya, ada dampak positif buat kita iman tadi itu. Jadi mendapatkan keamanan dan kenyamanan tadi itu. Itu mana iman itu dia, ya kan? Dan di sini Islam juga dengan mana Islam juga kata aslama ya. Aslama itu sudah sinazid dihafid gitu ya. Jadi kata aslama itu dari kata aslama terbentuk kata Islam ya. Dia adalah asal katanya salima, sin lam mim, mananya selamat. Kalau aslama mananya tunduk. Nah kalau kita kombinasikan makna dasar dan makna aslama tadi, berarti apa dia? Ya keselamatan, apa namanya, ketundukan yang mendatangkan keselamatan. Itu dia. Jadi berislam bermakna apa dia? Ya ketundukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mendatangkan keselamatan buat kita. Beriman maknanya percaya kepada rukun-rukun iman itu dan akibatnya mendatangkan keamanan buat kita. Jadi berislam itu indah sesungguhnya, beriman indah sesungguhnya, mendatangkan kenyamanan, mendatangkan keselamatan tadi itu dia. Itu makna walladzina yu'minuna bil ghaib tadi. Jadi percaya kepada Allah itu mendatangkan keamanan buat kita. Kenapa demikian? Ya contohnya ya misalnya kita percaya ada surga, ada neraka, ada surga misalnya, ya kan? Lalu kita berinfak, ya kan? Kalau orang misalnya berpikir materialis, dia akan bersedekah sekian banyak masjid misalnya, itu kan juga merugikan, membuatnya tidak nyaman, banyak yang uangnya habis gitu kan? Tapi kalau dilandaskan pada iman tadi itu, dia akan nyaman malahan bersedekah tadi itu ke masjid misalnya, karena dia percaya adanya surga yang kira nanti buat dia, sehingga mendatangkan keamanan buat dia. Infak tadi itu contohnya ya. Jadi beriman adalah percaya kepada Allah dan rukun imannya, rukun iman lainnya yang mendatangkan kenyamanan dalam hidupnya, begitu dia. Dan kalau kita kembangkan lagi misalnya maknanya, menjadi orang mukmin, menjadi orang muslim sesungguhnya adalah menjadi agen keselamatan, menjadi agen kenyamanan buat orang lain. Jadi dia aman juga mengamankan orang lain dia. Begitu orang muslim itu sesungguhnya, dan orang mukmin itu sesungguhnya dia begitu. Kaum muslimin dan muslimat yang saya muliakan, itu mana iman tadi ya. Apalagi kalau kita rangkai dengan akidah ya, dengan mana akidah itu maknanya mengikat. Jadi beriman itu mengikat, terikat. Jadi orang yang beriman adalah orang yang merasa ada rasa keterikatan dengan apa yang dia imani. Dia percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia mesti ada rasa keterikatannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu. Apapun yang dia lakukan di dunia ini selalu dinilai dari aspek ketuhanannya, dari aspek Allah sebagai Tuhan kita. Jadi Allah suka atau tidak suka dengan yang saya lakukan. Kalau tidak suka dia tolak. Kalau Allah suka dengan yang dia lakukan, dia akan beriman. Jadi artinya apa? Akidah itu mesti berkait terus dengan perbuatan kita.
Jadi apa yang kita katakan, apa yang kita perbuat mesti berikat dia dengan yang kita imani tadi itu. Begitu kan? Mana-mana akidah dan mana iman tadi itu. Tadi 40 masjid tadi sampai 725 tadi ya. 25. Ya, 725 sudah 725 pada saat ini. Mungkin kalau ada yang bertanya, ternyata kita baru satu aja baru kita bicara tentang ciri khas orang yang bertakwa tadi. Jadi apa tadi? Pertama itu adalah alladzina yu'minuna bil ghaibi, orang yang beriman kepada yang gaib, gitu kan? Adanya yang gaib, percaya pada yang gaib tadi itu tentang penjelasan Quran tentang surga, neraka dan lain sebagainya begitu. Ya mungkin ada pertanyaan, ya silakan. Kalau kita lanjutkan sampai bisa masuk ya. Iya silakan. Enggak. Yang kita lanjutkan aja ya. Ya. Kemudian yang kedua yuqimuna shalah, mendirikan salat. Jadi orang yang bertakwa itu ciri yang kedua mendirikan salat. Wa yuqimuna shalah, mendirikan salat. Artinya apa dia? Mengerjakan salat dengan baik. Bukan sekedar salat ya, tapi salat yang benar. Ya, salat yang sebenarnya ya, ada rukun salatnya. Jadi apa namanya itu lengkap rukun dan syarat salat tadi itu dia. Makanya kita belajar fikih kan. Dalam fikih kita belajar ada syarat sah salat, ada rukun salat misalnya. Wudunya yang benar, cuci muka yang benar misalnya. Allah katakan dalam Quran, "Idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq." Kalau kamu mau salat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka basuhlah mukamu. Apa makna basuh itu? Basuh adalah mengalirkan air pada anggota yang dibasuh. Kalau tidak mengalir airnya, maka tidak sah basuhnya. Jadi ada tiga wudhu. Jadi kalau kita berwudhu itu mesti mengalir air di muka kita, di tangan kita, dan di kaki kita. Mesti mengalir airnya. Kalau tidak mengalir tidak sah. Karena al-ghusl itu adalah maknanya mengalirkan air ya. Netes air di situ kan dia. Beda dengan menyapu. Kalau kepala sapu kan, mengusap kan. Kalau mengusap sudah perlu mengalir dia. Cukup basahkan tangannya lalu diusap ke kepalanya. Itu dia usap tangannya dia. Tapi kalau ghusl membasuh itu mesti airnya mengalir di mukanya. Kalau tidak sah basuhan mukanya. Kalau tidak sah basuhan mukanya, tidak sah wudunya. Kalau tak sah wudunya, tak sah sholatnya, begitu dia. Maka oleh karena itu kita mesti belajar fikih di sini dia. Ya tentang wudu tadi itu dia. Mana yang muka itu? Ya selain mengalirkan air di muka tadi itu juga jangan ada bagian muka yang tidak kena oleh air. Kalau yang tak kena, tidak sah juga basuhan mukanya. Jadi yang mana muka itu? Indah Syafi'i, muka itu adalah dari tempat tumbuh rambut di awal di atas sampai ke dagunya, tempat tumbuh jenggot bagi laki-laki. Panjangnya, lebarnya antara dua telinga itu. Nah, itu semua mesti kena oleh air. Kalau tidak kena oleh air dalam rambut tadi itu, maka untuknya tidak sah begitu dia. Dan maka dalam fikih dipelajari itu kan apa syarat sah wudu itu? Syarat sah wudu diantaranya adalah yang mengalirkan air pada anggota yang bagian dibasuh dan jangan ada penghalang antara air dengan anggota yang dibasuh tadi itu. Kalau pakai kutek misalnya ada kutek, pakai perempuan pakai kutek gitu ya. Nah, kan itu terbang itu kukunya terbalut itu kan oleh kutek tadi itu. Dia beruduk, itu rasa kukunya terbalut oleh karet itu kan. Atau misalnya ya pipet misalnya kena di tangannya, kan menghalangi air sampai ke kulit itu kan. Juga tidak sah basuhan tangannya kalau saya di tangannya ada pipet tadi itu. Jadi hati-hati kita adanya, jangan ada yang menghalangi air sampai ke kulit kita. Kemudian berikutnya lagi adalah ya jangan ada di anggota wudu itu yang dapat mengubah air. Kayak perempuan berbedak misalnya, lalu dia berwudu, tidak sah wudunya karena bercampur dengan bedak, berubah airnya itu dia. Cuci dulu mukanya, buang dulu bedaknya, dan terbuang bedaknya, tidak ada lagi nanti yang membuat airnya berubah, baru sah wudu masuk mukanya tadi itu dia. Itu diantara yang
oleh Ustadz fikihnya nanti ya, seperti itu. Itu diantaranya saja karena kita tadi bicara tentang wajibun sholat tadi ya, seperti itu. Jadi ya orang yang bertakwa mendirikan sholat tentu lengkap dengan rukun dan syaratnya tadi itu ya. Kemudian wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan dari apa yang telah kami rezekikan kepada mereka, mereka menginfakkannya, bersedekah, berzakat tidak. Jadi itu 3 ciri ya. Jadi bersedekah atau berzakat, berinfak kepada orang yang tidak mampu atau kepada yang Allah Subhanahu wa taala. Itu dah 3 ciri orang yang bertakwa dalam ayat 3 surat Al-Baqarah itu dia. Ya kan? Hanya 3 saja kan, masih banyak. Ini masih banyak ciri-ciri lainnya. Jadi apa yang pertama tadi? Pertama beriman dengan Allah. Yang kedua adalah mendirikan sholat. Kemudian juga adalah menginfakkan ya, berzakat atau berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Orang bertakwa Allah Subhanahu wa taala itu. Jadi dia tidak pikir bertakwa itu, tak pikir dia. Apa yang dia dapat, dia sumbangkan ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Tidak pikir begitu dia. Apalagi juga dikatakan dalam ayat lain Allah mengatakan inna sa'yakum lasyatta, kata Allah. Sesungguhnya kerja kamu itu macam-macam. Kita punya profesi yang berbeda, itu kan? Ada guru, ada kerja kantor, ada petani, ada pedagang, macam-macam syatta kerja kita itu. Tapi walaupun macam-macam kerja kita, Quran mengajarkan manage-lah, ya kan? Olahlah kerja kita itu dengan tiga modal gitu ya, dengan 3 cara, 3 modal, tiga pendekatan gitu kan. Pertama adalah ittaqo, bertakwa kepada Allah. Akto ya paham akto wattaqo wasaddaqa bil husna ya. Akto suka memberi. Jadi apapun kerja kita suka memberi idanya, memberi orang yang tidak mampu gitu kan, sesuai dengan kemampuan kita pula. Jadi akto suka memberi. Wattaqo, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya adalah ya beriman ya, percaya, wasaddaqa bil husna, mempercayai ya ajaran Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, di sini. Ya. Mau tanya. Tadi tentang masalah takwa. Yang disampaikan kalau kita lihat ayat ketika turun ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kamu dengan sebenar-benar takwa. Itu ayatnya. Sehingga kalau baca sejarah bahwa para sahabat ketika turun ayat tersebut ya banyak yang memang ya ada yang memang tidak mendekati istrinya. Mereka itu mencari ya saya ini udah takwa sebenar-benar takwa atau belum. Nah, begitu. Jadi sehingga sahabat saja mereka itu mengupayakan untuk sebenar-benar takwa itu sulit begitu. Jadi apa upaya optimis kita? Ya kita sebagai yang orang biasa ini supaya kita bisa tuh sebenar-benar takwa itu. Ya. Apa upaya kita untuk menjadi haqqa tuqatih tadi ya? Menjadi orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita pelajari dalam surah Al-Imran, orang yang bertakwa bukan bermakna orang yang tidak berdosa ya. Jangan salah tafsir bahwa tidak bermakna orang yang bertakwa orang yang tidak pernah berbuat dosa, tidak demikian artinya. Karena kita manusia selain Nabi berdosa, ya kan, berbuat dosa gitu dia. Orang yang bertakwa itu adalah dia tidak kekal dalam dosanya. Ini kita lihat dalam surah Al-Imran Allah katakan di situ, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dia terlanjur berbuat kesalahan, dia cepat sadar akan kesalahannya dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dia. Jadi bukan bermakna orang bertakwa orang yang tidak pernah berdosa. Kita manusia biasa, mungkin kita tidak berdosa, tapi ya seperti itu ya upayanya tadi, bahwa cepat menyadari kesalahan itu, menyadari kesalahan tadi itu, sehingga tidak larut dalam kesalahannya dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu diantaranya ya. Jadi dia cepat menyadari kesalahannya dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya lagi adalah ya kita menyadari
yang ada di hadapan kita, misalnya kita menilai sesuatu tadi itu, ya kan, bisa menilai sesuatu tadi itu yang saya jelaskan tadi di awal tadi tentang mana akidah tadi. Kita mesti menengok keterkaitan yang kita hadapi dengan Islam, dengan Al-Quran, dengan ajaran Nabi dan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kaitannya itu. Jadi selalu menilai tadi itu dia. Ada tawaran pekerjaan misalnya kepada kita. Nah, kerja ini kira-kira kita kaitkan dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Ini bertentangan tidak Sunnah Nabi. Itu caranya. Pada ujungnya kita akan selalu waspada, mawas diri ya. Dengan demikian kita tidak terlibat dalam kesalahan tadi itu dia. Dan insya Allah sampai kepada haqqatul qadi tadi itu. Kalau tidak, minimal mastata'tum, sesanggupnya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ya. Dan waktu sudah masuk sampai sini jam perbincangan kita yang bisa kita malam ini. Insyaallah kita lanjutkan nanti ayat berikutnya, ayat yang keempat, ciri orang yang bertakwa berikutnya, dan nanti juga kita lanjutkan yang surah Al-Imran ya. Demikian aja, di mana kita merasa maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.